Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, teori basis data 2 atau basis data lanjut akan menjelaskan tentang query lanjutan gabungan dari bab 3, bab 4, dan bab 5. Saya Zulfan Fatoni, NRP 26, dengan dosen pembimbing atau pengampu Bapak Rengga Asmara Sarjana Komputer OC. Berikut adalah videonya. Pokok bahasan. Dalam materi ini yang akan dibahas adalah subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa form, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan klausa with. Tujuannya, setelah mahasiswa dan pemirsa melihat video ini, dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilainya. Dapat menulis subquery dalam klausa form, dapat skalar subqueries dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi. Yang terakhir, dapat menggunakan operasi axis dan non-axis dan menggunakan klausa with. Tabel yang akan digunakan dalam pembahasan kali ini adalah tabel departemen yang berisi field department ID, dan departemen ID adalah primary key, field kedua adalah department name, manager ID, dan terakhir adalah location ID. Total adalah 4 field. Yang kedua, tabel employees, di mana employee ID sebagai primary key, first name sebagai field kedua, field ketiga last name, dan yang terakhir ada department ID sebagai foreign key. Tabel ketiga yang digunakan adalah job history, di mana employee ID, start date, end date, job ID, department ID adalah field yang digunakan. Sebelum kita mulai, kita harus pahami dulu apa itu subquery. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Seperti di atas, select from adalah sintaks SQL yang paling sering dipakai. Namun, adanya subquery untuk menspesifikkan kinerja dari sebuah sintaks. Untuk lebih menspesifikkan ketika ingin melakukan atau menampilkan sesuatu. Pada gambar dia tersebut, subquery atau inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Berikut adalah sintaksnya. Select list, from tabel yang akan ditunjuk, where di mana expression operator, dispesifikan lagi dari select from. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui, unknown values. Berikut ini diberikan contoh penggunaan subquery. Di bawah ini ada untuk memanggil last name, di mana last name tersebut diambil dari tabel employee yang berisi gaji, di mana gaji itu adalah di mana gaji tersebut melebihi gaji oleh employee ID pada nomor 149. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji dari pegawai 149 tidak diketahui.
Label B kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui. Pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Berikut ini contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pairwise comparison subquery atau perbandingan berpasangan. Yang kedua, non-pairwise comparison subquery atau perbandingan tidak berpasangan. Pairwise comparison query adalah untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimiliki oleh manajer dan departemen yang sama dan dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 178. Pada kotak merah berikut ini adalah yang disebut pairwise comparison query, di mana terjadi perbandingan antara manajer ID dan manajer departemen ID. Non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimiliki oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai berbeda, yaitu 174 atau 141, namun bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Penggunaan query dalam klausa form. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer. Baris semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek pada baris. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa form. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada yang pertama select statement, klausa form, dan where saja, daftar value dan statement insert. Pada standar SQL 99, skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut adalah contoh penggunaan skalar subquery dalam ekspresi case. Case when department ID, select department ID from department where location ID 1800. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam klausa order by. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Setiap query dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya seperti berikut. Pertama, mengambil baris dari outer query, lalu dijalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Lalu digunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Begitu siklusnya hingga tidak terjadi lagi looping ketika semua data sudah diambil, dijalankan, dan digunakan. Berikut ini cara penulisan dari korelasi subquery. Pada gambar di atas, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk pencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Berikut ini contoh lain dari korelasi subquery, yaitu menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali.
dapat digunakan untuk mengupdate sebuah tabel. Di bawah ini ada untuk penulisan korelasi update. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Kemudian, isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Korelasi query juga dapat digunakan untuk menghapus baris satu tabel berdasarkan pada baris tabel yang lain. Korelasi tersebut dinamakan dengan korelasi delete. Berikut cara penulisan korelasi delete. Delete from tabel alias where column operator, select expression from tabel to alias 2 where alias 1 dot column equals alias 2 dot column. Menghapus juga dapat dilakukan baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employee history. Penggunaan operator axis dan not axis. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan ditandai dengan kondisi true. Jika tidak ditemukan, kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator axis untuk mencari pegawai yang memiliki setidaknya satu orang bawahan. Berikut di bawah ini contoh menggunakan operator not axis untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan penyimpanannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performasi. Berikut ini contoh penggunaan klausa with. Masuk ke ringkasan, subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat satu nilai yang tidak diketahui. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan dan tidak berpasangan. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer dan juga dengan istilah inline view. Klausa with dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Latihan. Tampilkan nama, nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Berikut adalah jawabannya. Nomor 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dan memiliki location ID 1700. Berikut ini adalah jawabannya. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal malam seperti hire date atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocha. Berikut adalah jawabannya. Buat query untuk menampilkan
gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama digunakan peraturan basis. Yang kedua, apakah personal dapat dipecahkan? Jika iya, bagaimana? Jika tidak, mengapa? Berikut ini adalah query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Lalu untuk nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Untuk nomor 11, gunakan statement select buat untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Digunakan klausa with untuk menulis query tersebut, beri nama summary. Dan yang terakhir, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Urutkan berdasarkan gaji dari tinggi ke rendah. Berikut adalah sintaks pada PL/SQL. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.